Ya, Mas Saput, silakan. Iya, jadi praktek coaching pada hari ini dengan menggunakan model Tirta. Adapun kasus 2 yaitu seorang murid merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara seorang coach menanggapi hal tersebut? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nawia. Ada apa, Nawia menghubungi Ibu? Maaf, Bu, mengganggu. Bisakah saya, Bu, berbincang-bincang sedikit dengan Ibu? Tentu saja boleh, Nak. Ada apa? Ada yang mau diceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman, Bu, pada salah satu mata pelajaran, Bu. Apa yang ingin dia capai dari hasil diskusi kita ini nantinya setelah berdiskusi ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang saya alami sekarang ini, Bu. Terus ada lagi masalahnya? Atau cuma itu saja? Saya bingung, Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Beni, Bu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Kalau boleh, Nawia bisa tak ceritakan sama Ibu tentang apa yang Nawia rasakan sekarang ini? Begini, Bu, rasanya saya sudah mengerjakan soal ulangan yang diberikan oleh Pak Beni dengan benar. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan, Bu, itu kecil sekali, Bu? Begitu. Mengapa kamu berpikiran seperti itu kepada Pak Beni? Karena kenapa merasa diperlukan tidak adil sama Pak Beni, Nak? Saya merasa nilai yang diberikan oleh Pak Beni itu tidak adil, Bu, karena murid yang mengikuti les privat bahasa mendapatkan nilai yang lebih baik, Bu, daripada saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai yang tinggi, Bu, di kelas. Terus bagaimana? Kenapa selalu Nawia selalu berpikir seperti sama Pak Beni, sedangkan Nawia selalu juga mendapatkan nilai tertinggi. Kenapa selalu beranggapan bahwa Pak Beni itu tidak adil? Itu tadi, Bu, saya sudah mengerjakan ulangan dengan baik. Saya juga sudah rajin masuk untuk mengikuti mata pelajarannya. Tetapi kok nilai yang saya dapatkan, Bu, itu tadi selalu rendah, Bu. Oh, begitu ya. Terus selain tidak nyaman sama Pak Beni,
kira-kira Nadia ada hal lain yang Nadia rasakan selain rasa tidak nyaman itu sama Pak Beni? Tidak, Bu. Pak Beni itu saya sangat suka untuk mengikuti pelajaran yang dibawakan oleh Pak Beni, Bu. Gurunya juga baik. Saya suka untuk mengikuti pelajaran beliau. Hanya saja itu, Bu. Akhir-akhir ini saya mendapat nilai yang rendah, Bu. Itu, baiklah. Bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang Nadia rasakan? Bisa diceritakan kembali bagaimana kenapa selalu dibilang Pak Beni itu tidak adil? Saya selama ini merasa sudah rajin dan selalu mengulangi pelajaran yang diberikan oleh Pak Beni di rumah. Terus saya menduga bahwa nilai saya itu kecil karena saya tidak mengikuti les privat yang dilakukan oleh Pak Beni, Bu. Nah, jadi setelah adanya masalah ini, langkah Nadia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Langkah apa yang dilakukan Nadia untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Langkah yang saya lakukan, saya banyak belajar, terus mengulang kembali pelajaran di rumah yang saya dapatkan dari Bapak, dan mencoba untuk mengerjakan ulangan dengan baik. Belajar, Bu. Terus belajar. Oh iya. Kalau begitu, apakah Nadia sudah pernah membicarakan langsung ini kepada Pak Beninya? Belum? Belum, Bu. Tapi saya lihat sebelum mereka les privat sama Pak Beni, saya selalu mendapat nilai yang tinggi, Bu. Tetapi setelah mereka ikut les privat, nilai saya selalu kecil, Bu. Baik. Lalu setelah itu apa yang Nadia lakukan sekarang ini untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah tadi itu, Nak. Saya sebenarnya sudah memiliki nomor kontaknya Pak Beni, Bu. Dan saya ingin konfirmasi langsung kepada beliau terhadap dugaan saya selama ini kepada Pak Beni, Bu. Terus mengapa Nadia tidak lakukan? Iya, Bu. Saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi, Bu, sama Pak Beni. Itulah mengapa saya ragu-ragu untuk bertanya langsung kepada Pak Beni, Bu. Apakah selama ini Pak Beni pernah marah sama Nadia? Tidak, Bu. Pak Beni itu baik, Bu. Tidak pernah marah. Terus pada saat menjelaskan materi mudah dipahami. Dan saya juga sangat senang untuk mengikuti pelajaran yang dibawakan oleh Pak Beni, Bu. Mengapa Nadia tidak coba saja dulu? Mungkin itu akan membantu menyelesaikan masalah Nadia. Betul juga, Bu. Seharusnya saya mencoba menghubungi Pak Beni terlebih dahulu, Bu. Betul itu, Nadia, betul. Nanti setelah Nadia menghubungi Pak Beni, kira-kira apa yang Nadia sampaikan sama Pak Beni? Saya akan memberikan dan memberanikan diri untuk menelpon Pak Beni, Bu. Selain itu, saya akan lebih teliti lagi
dalam menjawab soal Ya. ketika ulangan, Bu. Iya, ya betul. Bisa Nadia lakukan itu. Selain itu, kira-kira apa kekuatan Nadia, apa yang Nadia miliki sehingga bisa yakin bahwa Nadia bisa memperoleh nilai tinggi tanpa ikut les privatnya Pak Beni. Untuk ikut les, saya rasa Bu tidak bisa karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi rasanya saya bisa meminta bantuan teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat dan dia juga ahli dalam pelajaran matematika, Bu. Gitu. Jadi misalnya setelah Nadia telah bertemu dengan Pak Beni, apa saja nih yang Nadia lakukan? Apakah Nadia menemui sendiri atau ada yang menemani? Itu Bu, saya minta bantuan Hanif untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini atau untuk membantu saya menghubungi Pak Beni, Bu. Nah, itu adalah Pak Beni. Itu tadi Bu, saya akan menghubungi langsung beliau dan mengkonfirmasi langsung kenapa bisa saya mendapatkan nilai yang kecil, Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih rencana berikutnya untuk mencapai tujuan itu untuk Pak Beni, kemudian bersama-sama dengan Pak Beni, kira-kira apa nih rencana Nadia berikutnya untuk mencapai tujuan tadi itu? Rencana saya, Bu, saya akan secepatnya menghubungi Pak Beni untuk menyelesaikan masalah saya ini, Bu, agar tidak berlarut-larut. Seperti itu, Bu. Bagus itu rencana Nadia yang bagus. Tapi kemudian komitmen apa yang kamu lakukan supaya rencana tadi itu yang sudah tadi dibuat itu berjalan dengan lancar. Saya akan meminta bantuan salah satu teman, Bu, agar masalah saya bisa diselesaikan. Dan dia juga kebetulan ikut les privatnya Bapak, dan dia juga ahli dalam pelajaran matematika, Bu. Nah, sepertinya mungkin sepertinya itu yang bisa sangat baik yang dapat kamu lakukan. Nah, itu hal yang sangat baik yang kamu lakukan. Nah. Iya, Bu, terima kasih atas solusi yang diberikan kepada saya, Bu. Insya Allah saya akan secepatnya melakukan apa yang dikatakan tadi agar semua masalah saya, Bu, dapat secepatnya diselesaikan, Bu. Sama-sama, Nadia. Itu juga akan selalu menunggu ini kalau Nadia butuh, insya Allah saya bisa membantu Nadia kapan saja Ibu Nadia butuhkan. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Saya mengganggu, Bu, sebentar.
Oh, tidak apa-apa Nawia, tidak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak Bu. Saya Oh, iya, permisi Bu keluar, kembali ke kelas Bu. Oh iya, sama-sama Nawia. Saya juga ini Iya. akan masuk kelas kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nawia. Iya. Itu tadi praktek coaching model Tirta pada kasus 2 yang kami lakukan. Saya berikan kesempatan kepada pengamat untuk memberikan umpan balik atas praktek coaching yang kami lakukan. Setelah saya mengamati proses coaching tadi antara Ibu Nurleni dengan Ibu Isaya, jadi dalam proses coaching tadi, coachingnya sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik dan jelas. Terus identifikasi sudah dilaksanakan dengan baik. Di sini coaching juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi tersebut. Kemudian sehingga potensi coachingnya ini juga bisa maksimal begitu. Sedangkan untuk rencana aksinya juga sudah bagus. Coaching sudah memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi seperti dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian langkah terakhir pada ini tadi sudah bagus dan sangat sesuai di sini dengan praktek Tirta yang memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Dan itu saja pengamatan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.